Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala thawabal khamsi khamsin fadlan wa rahmatan minhu lil musallin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa dhurriyyatihi wa azba'ihi ajma'in salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di majelis yang penuh berkah dan rahmatnya ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita kekasih Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatus sabi'ata asyrata ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-117 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari rahimahullah, alima wujud ad-dha'fi minka faqallala a'dadaha wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakassara amdadaha. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui akan adanya kelemahan daripada engkau wahai hamba, maka dia sedikitkan bilangan-bilangan sembahyang itu. Dan Allah mengetahui berhajatnya engkau wahai hamba kepada anugerah Allah, maka Allah perbanyak pahala-pahalanya sembahyang itu. Itulah makna hikmah yang ke-117 ini. Ayyuhal abdu alimallahu minka wujudad dha'fi wa takasulaka anha wa kasrata ishtighalika lima'ashik faqallala adadas salah khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Wahai hamba, Allah mengetahui daripada engkau adanya kelemahan dalam diri engkau, dan Allah mengetahui akan malasnya engkau daripada sembahyang itu, dan Allah mengetahui banyaknya kesibukan engkau untuk penghidupan engkau. Maka Allah sedikitkan bilangan-bilangan sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman. Fafarada alaika rak'atain fis subhi wa 4 raka'atin fil zuhri wa kadza fil 'ashr wa 3 fil maghrib wa 4 fil isya. 5 waktu dalam sehari semalam itu sudah sedikit, ditambah lagi dengan rakaat yang sedikit. Subuh cuma 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Nah, hanya ini yang dipardukan Allah kepada kita, sembahyang itu 5 waktu
dalam sekian rakaat yang sangat sedikit tadi. Wa ja'ala hadha tartib bi hadha tafawut litakuna qariban min Allah. Dan Allah jadikan ini susunan dengan ini perbedaan supaya engkau selalu dekat dari Allah. Subuh ini waktunya diatur oleh Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini waktu-waktu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar hamba ini selalu dekat dengan Allah. Agar hamba ini jangan jauh dari Allah, jangan lupa kepada Allah. Wa ma'lumun annaka idza addaita as-salah bi hadhihi surah la tajidu ta'aban bil ibadah wa lam tafutka maslahatul ma'isah. Dan maklum bahwa engkau bila menunaikan sembahyang dengan ini rupa, engkau tidak akan mendapati kesusahan pada beribadah. Susahlah kita beribadah cuma 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Sesuatu yang sangat ringan, sesuatu yang sangat intim. La tajidu ta'aban bil ibadah, kamu tidak mendapati susah pada beribadah itu. Walam tafutta maslahatul ma'isha, dan tidak akan luput akan engkau urusan kemaslahatan penghidupan engkau. Artinya yang sedemikian ini kadang mengganggu, tidak mengganggu kemaslahatan usaha engkau, tidak akan merusak aturan pekerjaan engkau. Orang jadi pegawai negeri dengan sembahyang yang sedikit ini tentu tidak akan mengganggu urusan kepegawaiannya. Bisa lawas nongkrong di warung 2-3 jam, ini merusak gawean kumpulan kantor itu. Kalau sembahyang ini ada merusak. Zuhur cuma 4 rakaat, asar cuma 4 rakaat. Ini yang diminta Allah kepada hamba-Nya. Walam tafurka maslahatul ma'isah. Yang berdagang tidak akan merusak perdagangannya, tidak akan mengganggu kegiatan perdagangannya, hanya dengan 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi jumlah rakaat yang ditetapkan oleh Allah subuh 2, 4, 4, 3, 4, ditambah lagi waktu-waktu yang ditentukan Allah, itu semua adalah mengandung rahasia dari Allah, mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak kepada kita. Dan itu diketahui oleh arbabul qulub wal basair, diketahui oleh orang-orang yang punya mata hati dan penglihatan batinnya. Kenapa Allah mewajibkan subuh 2? Itu ada rahasia yang besar, yang kebaikannya untuk kita. Kenapa zuhur mesti 4? Itu ada kebaikannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa fi Iqadhul Himam, dalam kitab Iqadhul Himam disebutkan, famin lutfihi bik ayyuhal insan qallala a'dadaha ma'a sa'atiz zaman. Nah, setengah daripada kelembutan Allah dengan engkau wahai manusia, Allah sedikitkan bilangan sembahyang itu, ma'a sa'atiz zaman, serta luasnya masa. Nah, kalau kita hitung maghrib misal 5 menit, 5 menit kali 5 cuma berapa menit? 25 menit. Sedangkan waktu diberi Allah dalam sehari semalaman 24 jam. Nah, jadi kalau benar nang kada sembahyang itu durhaka benar lawan Allah, sangat durhaka kepada Allah. Dalam waktu 24 jam Allah minta cuma 20 menit menghadap Allah. Banyak nang kada sempat, banyak nang kada sempat.
Ada yang sibuk dengan kantornya, ada sibuk dengan pertaniannya, ada sibuk dengan permainannya, ada sibuk dengan malasnya, ada sibuk dengan menganggurnya. Banyak yang melupakan Allah. Dan Allah minta cuma sekitar 20 menit dalam waktu 24 jam. Bukan main luasnya. Dan lagi Allah, daripada lembutnya Allah, sembahyang yang 4 ini, zuhur, asar, isya, itu kalau dalam keadaan musafir bisa dibikin 2 rakaat. 2 rakaat lagi. Waktunya bisa diatur, diubah-ubah dalam keadaan musafir. Nah, juga kita bayangkan rahmat Allah itu. Mana sudah sedikit, didikiti Tuhan lagi pulang 4 jadi 2. Waktunya yang zuhur boleh dibawa ke asar, yang asar boleh dibawa ke zuhur. Nah, daripada mudahnya Allah, daripada lembut sayangnya Allah kepada hambanya, agar apa? Agar hamba ini jangan jauh dengan Allah, agar hamba ini jangan berpaling dari Allah. Karena bila hamba itu jauh dari Allah, hamba ini pasti akan rusak. Karena Allah itu sumber kebaikan, Allah sumber kemuliaan, Allah sumbernya kebahagiaan, Allah sumbernya ketenangan. Kalau kita jauh dari sumber itu, kita akan susah. Nah, jadi Allah itu menghendaki, mengingini agar kita ini selalu dekat dengan sumber ketenangan, dengan sumber kekayaan, sumber kemuliaan. Nah, maka Allah wajibkan kepada kita sembahyang itu. Faja'ala 'alaika salatan fi awwali nahari syukran lima azharahu laka min bahiri anwarih waliyakuna nuhuduka ilaihi fi awwali qiyamik jabran lima hasala min ghaflatika fi tuli manamik. Allah menjadikan atas engkau sembahyang di awal siang, subuh. Subuh ini awal siang. Nah, sembahyang subuh itu dijadikan oleh Allah, diwajibkan kepada kita agar dijadikan sembahyang itu bentuk syukur kita kepada Allah, syukur datangnya siang. Nah, karena siang ini 5 asik, siang ini untuk penghidupan engkau. Nah, untuk menghadapi datangnya siang itu, Allah menyuruh kita untuk syukur dengan sembahyang subuh 2 rakaat itu. Nah, yang kedua, agar hari dimulai dengan ibadah. Agar hari itu dimulai dengan ibadah. Nah, yang ketiga, subuh itu menambal kelalaian kita di waktu tidur. Nah, kita berapa jam lupa kepada Allah dalam keadaan tidur. Nah, bangun salat subuh, ini subuh fungsinya adalah sebagai penambal dari lalainya kita kepada Allah selama tidur tadi. Nah, ini fungsinya sembahyang subuh itu. 1, syukur kepada Allah datangnya siang. Yang kedua, mengawali siang dengan ibadah. Yang ketiga, menutupi kelingahan, kelupaan kita kepada Allah di waktu tidur di malam hari tadi. Nah, maka itu subuh ini diletakkan oleh Allah di awal siang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kenapa Allah menjadikan subuh itu 2 rakaat? Di dalam kitab Hikmatut Tasyri' disebutkan, nah, karena itu waktu subuh itu waktu kita masih malas, waktu masih malas, bangun guri, nah, masih ringkut lagi awal, mata kuruk-kuruk lagi. Nah, jadi Allah cuma mewajibkan 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, dan lagi subuh sebagai pembuka. Pembuka itu biasa kadang banyak, masih sedikit.
Makanan pembuka aja. Wadah-wadah kan, buah-buah kah, pun langsung nasi. Ada mau biasa makanan pembuka tuh sedikit gitu loh. Nah, kayaknya zuhur nang iyanya. Nah, itu 4 rakaat. Nah, ada sebagian ulama atau hukama yang menjelaskan demikian itu. Jadi orang yang tidak sembahyang subuh, orang yang tidak mensyukuri datangnya siang, orang yang tidak memulai harinya dengan ibadah, orang yang tidak menutupi kelalaiannya kepada Allah di malam hari itu. Karena fungsi subuh demikian. Wa ja'ala 'alaika salatan wasatan nahar ikhmadan 'anka lima azharahu bi dzalikal waqti min wuqudi nari. Allah jadikan atas engkau sembahyang di tengah siang. Allah wajibkan sembahyang zuhur. Itu antara lain fungsinya adalah memadamkan neraka yang dinyalakan untuk engkau. Nah, panasnya zuhur itu ujar Nabi min syiddati payhi jahannam, min syiddati payhi jahannam. Panasnya zuhur itu adalah merupakan bersangatan hembusan napasnya jahannam. Nah, padamkan jahannam itu dengan sembahyang 4 rakaat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang zuhur itu artinya orang yang nerakanya selalu bernyala untuk dirinya. Orang yang meninggalkan zuhur tentu orang yang sangat renggang dengan Allah. Sembahyang zuhur ini sembahyang yang sangat dirindukan. Sangat dirindukan karena Allah mewajibkan zuhur setelah 6 jam dari subuh. Nah, orang-orang yang cinta kepada Allah, orang-orang yang hubungannya sangat bagus kepada Allah merindukan datangnya zuhur karena lama menunggu zuhur itu 6 jam. Dan Allah melarang sembahyang zuhur jam 10. Karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Jadi sembahyang zuhur sembahyang yang merupakan maksukul arifin, sembahyang yang dirindukan oleh orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Allah mensyariatkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diadakan sembahyang duha. Nah, duha ini sembahyang orang yang sudah tidak tahan lagi menunggu kerinduannya kepada Allah, menunggu zuhur, duha. Yang mana abdal waktunya di 1/4 siang sekitar jam 9:30 atau jam 9. Nah, ini sembahyang menyangga ketika menyangga mengurangi kerinduan kepada Allah. Diadakan sembahyang duha sehingga hubungan kepada Allah selalu terhubung, selalu terjalin. Jangan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala 'alaika salatan qurban sirafin nahar liyakuna syahidan laka bi wujudi ta'atika indal malikil ghaffar wa litashhada 'alaika malaikatur rahman bis salah indal malikid dayyan. Kemudian lagi Allah menjadikan sembahyang, mewajibkan atas engkau sembahyang mendekati pulangnya siang. Ini siangnya hendak bulik. Kalau datangnya siang itu disambut dengan sembahyang subuh, maka buliknya siang ini diantar dengan sembahyang asar, Nah, sembahyang asar ini adalah sembahyang yang disaksikan oleh malaikat khusus artinya. Karena pada waktu asar itulah malaikat naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa amal ibadah hamba yang dilakukan pada siang hari. Nah, begitu malaikatnya naik kepada Allah, Allah yang Maha Tahu itu bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikatku, bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku?" Malaikat menjawab, "Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sembahyang asar." Nah, ini sembahyang yang disaksikan oleh malaikat.
Nah, sembahyang asar ini menurut sebagian besar ulama merupakan sembahyang wusta, sembahyang yang paling afdal dari 5 waktu itu. Nah, sampai-sampai ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa orang yang ketinggalan sembahyang asar ini adalah orang yang dihabiskan segala-galanya. Ini sembahyang asar. Artinya orang yang meninggalkan sembahyang asar ini mau berbuat apa saja. Ada orang membunuh anaknya. Kemudian anaknya dibuat di dalam cuka. Mbak dibunuh. Dibuatnya dalam cuka. Cukanya dijualnya pulang. Cuka najis lagi nih. Macam-macam dosa diperbuatnya. Disampaikan kepada Rasulullah SAW tentang perilaku orang tadi. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang lainnya. Jadi sembahyang asar ini diibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini su'ul khatimah. Karena asar ini penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus. Asar. Wa aujaba 'alaika salatan bi awwali zamanil lail istiftahan lidzalika az-zaman bi wujudi ta'ati kama istaftahta awwala naharik wastihbadan lima yatawakka'u min ajaibil lail. Kemudian lagi Allah wajibkan atas engkau sembahyang di awal masa malam. Nah, awal masa malam Allah wajibkan lagi sembahyang kita maghrib. Ini sembahyang adalah iftitah zamanil lail, pembuka malam. Karena begitu azan maghrib itu masuk malam. Mulai malam itu mulai maghrib gitu. Nah, jadi malam ini dimulai dengan sembahyang, dimulai dengan taat kepada Allah. Malam itu dimulai dengan ibadah. Dan lagi sembahyang maghrib itu fungsinya adalah sebagai minta penjagaan kepada Allah daripada hal-hal yang terjadi di malam hari. Nah, kalau malam itu ada hal-hal yang kejahatan, biasa malam itu datangnya bala bencana, biasa malam datangnya musibah. Nah, sembahyang maghrib ini fungsinya adalah merupakan minta perlindungan kepada Allah daripada apa yang akan terjadi di malam hari itu. Summa lamma aradta an tanama an saydik wa taghfula an rabbik wa tatamatta'a bi firashik amaraka an tudi'ahu bi hudurik ilaih wa ayyakuna akhiru ahdi wujuda ta'atik. Kemudian manakala engkau hendak tidur, engkau hendak meninggalkan Tuhan engkau hendak bersenang-senang dengan hambaran engkau, Allah wajibkan engkau sembahyang Isya 4 rakaat. Ini sebagai sembahyang perpisahan engkau dengan Tuhan engkau. Sembahyang Isyanya 4 rakaat. Karena imbah Isya ini bakal guring. Isya penutup sembahyang malam. Nah, habis Isya ini kita bakal guring, kita bakal lupa kepada Allah. Jadi sebelum kita guring, sebelum tidur, sebelum lupa kepada Allah, ucapkan dulu perpisahan kepada Allah melalui sembahyang Isya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah antara lain hikmahnya
Allah menetapkan waktu-waktu sembahyang demikian tadi. Nah itu hikmahnya. Ada maksud-maksud khusus dari Allah yang intinya adalah agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alima ihtiyajaka ila fadlih fakassara amdadaha, dan Allah mengetahui berhajatnya engkau kepada anugerahnya, maka dia perbanyak amdadaha ay sawabaha, pahalanya. Allah tahu bahwa kita ini butuh pahala yang banyak. Manusia itu perlu kepada pahala yang banyak. Karena itu sebab keselamatan mereka di akhirat. Karena di akhirat itu ada mizan, ada timbangan amal. Nah, timbangan amal ditimbang amal kebaikan kita, ditimbang dosa kita. Nah, ini masa saat yang kita memerlukan sebanyak-banyaknya kebaikan. Itu saat-saat yang mendebarkan kita, yang menegangkan kita. Kalau banyak timbangan kejahatan, ke neraka. Kalau menang timbangan kebaikan, timbangan kebaikan menang surga. Nah, itulah saat yang mendebarkan, saat yang menegangkan kita. Nah, Allah mengetahui bahwa kita ini perlu kepada kebaikan, perlu kepada pahala, maka Allah banyakkan pahala sembahyang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Orang yang berat timbangan kebaikan walaupun sazarrah, artinya ini kebaikannya ini sedikit atau banyak, sedikit banyaknya, cuma banyak kebaikan. Bahwa bi aisyatir radiyah, dia akan hidup dalam keridhaan, dalam kesenangan. Wa amma man khaffat mawazinuhu, orang yang ringan kebaikannya walaupun sedikit, lebih banyak kejahatannya, fa ummuhu hawiyah, dia kembali ke neraka hawiyah. Nah, jadi kita sangat perlu kepada pahala, dan Allah mengetahui itu, maka Allah perbanyak pahala sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, faja'ala kulla salatin bi ashrin fahuwa khamsun fil his khamsun fis sawab. Allah jadikan tiap-tiap sembahyang itu dengan 10, maka dia 5 pada kenyataannya, tetapi 50 pada pahalanya. Sembahyang itu 5 kali aja sehari, tapi pada pahalanya sama dengan 50 sembahyang. Wa idza fa'alta bil jamaah kanat kullu wahidatin bi 25. Nah, bila sembahyang tadi berjamaah, sembahyang berjamaah, maka itu menjadi 25 kali. 25 kali ganda, 25 kali lipat ganda. Wa tudha'abu bi 'ashrin, ditambahkan, dilipatkan 10. Fasarat mi'atain wa khamsin fi kulli shalah, maka jadilah tiap-tiap satu sembahyang itu berjamaah nilainya 250 kebaikan. Nah, kan satu kali sembahyang 10. Nah, ditambah kalau berjamaah 25. Nah, 25 kali 10 berarti 250 satu waktu. Nah, 5 waktu berarti 1250. Nah, itu kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang biasa. Kalau sembahyangnya berjamaah di tempat yang mulia, di Masjidil Haram, nah tambah lagi pulang 100.000 kali ganda. Sembahyangnya di Masjid Nabawi ditambah 1000 ganda. Nah, ditambah lagi sembahyang berjamaah, imamnya pulang imam orang yang mulia, lipat ganda lagi pahalanya. Kehebatan imamnya menentukan banyaknya pahala. Makin imamnya orang yang baik, pahala makin banyak kita mengikut di belakangnya itu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, as-salah khalfa maghfur ghafarallahu. Sembahyang di belakang orang yang diampuni oleh Allah,
di belakang pun diampuni oleh Allah. Kalau sembahyang di belakang orang yang dimuliakan oleh Allah, imamnya orang mulia, di belakang pun jadi orang yang mulia. Makanya imam itu dipilih. Kan dalam agama ada pemilihan imam. Nah, imam itu harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Karena imamnya menentukan yang di belakang. Kalau imamnya orang mulia, di belakang jadi orang mulia. Kalau imamnya orang yang diampuni Allah, di belakang semuaan maghfurun, diampuni oleh Allah. Ditambah lagi imamnya pulang, tentu pahalanya akan berlipat ganda. Jadi makin banyak kebaikan, tentu akan membawa keselamatan kepada kita. Makin banyak kebaikan, maka harapan selamat itu ada pada kita. Wa kana Allah dzul fadlil azim, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai anugerah yang besar. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-118. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Shiratal ladzina maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما. اللهم صل وسلم